Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman. Kali ini narasumber saya adalah adik saya sendiri. Adik saya namanya Lana Dewi, mirip dengan saya namanya Lana Harumia ya. Cuma adik saya dipanggil Dewi. Halo Dewi, Ya, halo. puji Tuhan Shalom. bisa ikut dalam acara Ngopeni untuk memberi kesaksian. Nah, mungkin Dewi nanti bisa cerita langsung bagaimana ketika Dewi awalnya belum percaya Tuhan Yesus, kehidupan seperti apa, lalu mungkin Dewi juga bisa cerita waktu ikut ke gereja tetapi belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kemudian setelah Dewi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, bisa diceritakan langsung kepada pemirsa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus kita itu luar biasa dalam hidup saya dan dalam hidup kita semua tentunya. Jadi kita bermulai dari awalnya kita ini bukan orang-orang yang percaya, bukan dari keluarga percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena pergaulan dan saya melihat bahwa orang Kristen itu seneng ya, kelihatannya sukacita, nyanyi-nyanyi. Kemudian kalau Natal itu pakai pohon Natal, lagu-lagunya bagus-bagus. Kebetulan saya juga suka nyanyi, walaupun ya suaranya ya pas-pasan lah ya. Tapi ya saya suka nyanyi, kita suka nyanyi ya, suka duet segala gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya mau deh ikut Tuhan Yesus. Kemudian saya ikut katekisasi, kemudian saya dibaptis. Saya juga rajin ke gereja rutin, nggak pernah bolos kecuali sakit. Nah itu saya juga rajin berdoa, saya rajin baca firman kalau malam. Tapi tetap aja walaupun baca firman gitu, saya nggak ngerti ini apa sih artinya gitu ya. Saya juga nggak ada bimbingan gimana supaya seperti sekarang kalau kita baca firman kita harus undang Roh Kudus kayak gitu. Saya dulu jauh dari itulah pokoknya cuman baca firman dan nggak ngerti. Akhirnya saya tutup. Kemudian saya lama-lama kayaknya ikut Tuhan Yesus itu sama kepercayaan saya yang lama gitu. Itu nggak ada sesuatu yang luar biasa dari mengikut Tuhan Yesus itu. Akhirnya saya menjalankan kehidupan saya itu versi Lana Dewi. Bukan menurut jalan-jalan Tuhan, nggak boro-boro jauh dari itu. Saya memutuskan dengan siapa saya mau kawin kayak terserah saya gitu ya. Terus saya punya masalah, putusin aja sendiri gitu. Kemudian saya mau bekerja apa juga saya nggak pernah berdoa. Akhirnya ya saya menjalankan sesuai dengan apa yang saya mau. Kemudian lama-lama saya merasa hidup saya ini ruwet ya. Saya pikir Ruwet itu banyak masalah. Iya, semakin lama kalau bola salju itu menggelinding semakin besar. Kalau bola yang dimainin sama kucing semakin kusut. Sampai akhirnya saya nggak tahu mana sih ujung pangkalnya. Sampai akhirnya saya menyerah. Kemudian saya juga ingat teman saya bilang, Dewi, dulu saya juga ikut Tuhan Yesus loh. Tapi ikut Tuhan Yesus itu aduh berat. Mesti mikul salib sendiri itu saya nggak sanggup. Akhirnya saya udah tinggalin aja deh Tuhan Yesus. Ikut jalan saya sendiri. Ya mungkin teman saya pinter ya. Jadi dia tanpa Tuhan Yesus juga sukses-sukses aja gitu ya. Tapi saya akhirnya pikir, aduh saya nih nggak bisa nih nyelesain sendiri. Akhirnya saya telepon kami ya, ini gimana ya, saya masalahnya berat banget gitu. Ingat film. Iya, kemudian saya juga ingat film Finding Nemo, dimana itu ikan kecil yang meninggalkan papanya. Saya juga memikir seperti ikan kecil itu, bahwa saya itu melanglang buana, mencari jalan sendiri, ngerasa udah ngerti Tuhan Yesus juga. Akhirnya saya melanglang buana sendiri di lautan yang gelap. Terus kemudian ketemu dengan hiu yang ternyata hiu itu mau memakan ikan kecil ini, dan ikan kecil ini nggak tahu, nggak sadar bahwa hiu itu jahat. Nah seperti itulah hidup saya.
Jadi akhirnya saya di dalam kegelapan saya dan nggak tahu jalan keluarnya, akhirnya saya coba telepon sama Kak Mia, yang waktu itu dia juga ibu gembala, yang pastinya udah ngerti lah firman Tuhan seperti itu. Ya, saya ingat sekali Dewi telepon ke saya itu kira-kira 10 tahun ya, Dew? Iya, Ya, jadi saya ini selama 10 tahun memang setiap hari berdoa untuk Dewi, untuk keluarga saya yang belum kenal Tuhan Yesus ya. Dari kami semua ini yang tadinya belum kenal Tuhan Yesus, saya duluan yang kenal. Iya. Lalu saya sukacita ketika Dewi pergi ke gereja ya. Yang lainnya belum ya. Kakak saya yang paling besar sudah ke gereja dan sudah menikah terlebih dahulu ya. Jadi kami ini memang khususnya saya dan Dewi ini akrab, dari kecil kami akrab. Jadi iya, ketika satu kamar, ya, selalu satu jadi kamar. sama-sama nakal, sama-sama jahil sama. Nah, jadi waktu Dewi telepon ke saya kaget juga karena saya pikir kan Dewi udah ke gereja, harusnya hidupnya aman-aman saja seperti hidup ke rumah tangga saya gitu. Nah, tapi ternyata sudah lama Dewi tidak ke gereja. Jadi saya kaget juga. Lalu saya mengajak kepada Dewi untuk Dewi kembali kepada Tuhan Yesus, dimulai dengan ikut persekutuan ya. Iya. Di hari tertentu setiap minggu ada persekutuan khusus wanita, lalu kami pergi bersama ke sana. Lalu Dewi juga saya bimbing bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan dari situ Dewi mungkin bisa ceritakan sejak suka pergi ke persekutuan, Dewi lebih tahu siapa Tuhan Yesus menurut Dewi, terus bagaimana peran Tuhan Yesus dalam kehidupan Dewi, mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi waktu kami ajak saya ke persekutuan itu, saya itu seperti diberi dibukakan cakrawala. Kenapa sih hidup ini ruwet? Kenapa hidup ini kok nggak ada jalan keluarnya? Ya orang saya ini seperti ya itu si ikan kecil yang meninggalkan papanya kan tahu segala macam. Coba si ikan kecil itu deket-deket sama papanya, dibimbing sama papanya, nanti dikasih jalan, ini loh jangan ke sini, ini hiu ini nakal gitu, jangan dideketin, hiu itu bahaya bisa makan kamu, kayak gitu. Jadi saya seperti dibukakan cakrawala, oh ternyata ikut Tuhan Yesus itu sangat menguntungkan. Bukan soal untung rugi secara ekonomi ya, tapi benar-benar Tuhan Yesus itu menentukan jalan-jalan kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita ada masalah. Sebenarnya tinggal berdoa aja sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah ini dan ini. Ya terus nanti dibimbing lagi lewat firman Tuhan. Di situ kan dikasih tahu kalau misalnya masalahnya begini, jalan keluarnya begini, itu semua ternyata tuh ada di buku Alkitab yang tadinya saya nggak ngerti itu. Tapi karena dibimbing, jadi saya akhirnya mengerti dan benar-benar merasa rugi. Wah, tahu gitu saya dari dulu itu ikutan persekutuan, ikutan pendalaman Alkitab supaya saya itu lebih ngerti siapa Tuhan yang saya sembah ini. Ya. Luar biasa. Ya. Nah setelah itu mungkin Dewi merasakan ada satu sukacita mungkin ya? Iya. Sangat sukacita? Iya. Lalu bagaimana bimbingan Tuhan terhadap kehidupannya Dewi? Contohnya? Iya. Misalnya dalam hal apa? Iya, oke. Jadi saya mau cerita dulu waktu saya udah benar-benar tahu Tuhan Yesus itu siapa dan saya imannya timbul kembali. Saya kan akhirnya memutuskan untuk baptis ulang ya, artinya baptis selam. Ya, saya ikut baptis selam dan di situ saya itu benar-benar seperti dilepaskan dari beban gitu. Karena ternyata yang menanggung setelah kita percaya Tuhan Yesus, yang menanggung itu kan bukan saya lagi, tapi Tuhan Yesus. Nah dari situ saya merasa sukacita. Saya memang bilang, Tuhan, saya memang udah lama nih nggak ke gereja, saya udah lama nggak berdoa. Saya mau kembali deh Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya buat Tuhan. Akhirnya saya
aktif di gereja, saya suka cita, saya melayani Tuhan, saya menyanyi buat Tuhan, dan kemudian di dalam pekerjaan saya juga tadinya banyak sekali mengalami sesuatu yang ya memang itu adalah bidang saya, di bidang arsitektur, di bidang mebel, itu saya suka itu pekerjaan itu. Tapi banyak hal juga saya masih namanya juga masih belum berpengalaman ya. Akhirnya saya sama Tuhan dipertemukan dengan seorang partner kerja yang tentunya udah senior banget. Nah dari situ saya juga diajarin. Jadi sama Tuhan Yesus itu saya diperbaiki secara iman, segala beban saya itu diangkat, tapi juga ditolong dalam hal ekonomi, dalam memanage perusahaan saya yang tadinya saya nggak ngerti karena Tuhan kirim Kak Mia untuk memperkenalkan kembali siapa Tuhan Yesus. Tuhan kirim partner saya yang jauh lebih senior dari saya untuk memanage pekerjaan. Akhirnya kami membuat suatu tim dan kami bisa bekerja sama. Dan dari sana itu saya juga masih mikir waktu itu, waduh, anak-anak saya ini sebentar lagi mau ke universitas, mesti ngebiayain 2 anak yang bedanya cuman setahun. Berarti itu kan berat banget. Tapi berjalan dengan Tuhan itu luar biasa kami. Gak kerasa itu Tuhan itu mencukupkan semuanya. Amin, amin. Ya luar biasa sekali Tuhan kita itu. Jadi saya merasanya itu Tuhan Yesus itu seperti waktu saya nggak dekat sama Tuhan Yesus dan kemudian saya kering dan mau mati, saya tuh ingat sama ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak saya bacakan dulu ayatnya ya. Coba saya baca sebentar ayatnya dari Yohanes. Oh iya. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Dewi pasti awalnya seperti ini nih. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian betul. Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, itu Dewi ya. Jadi seperti ranting yang kering gitu kan. Betul. Nah, lalu Dewi waktu kembali, Dewi berarti menjadi ranting-ranting yang tinggal di pokok anggur itu ya. Iya, aduh puji Tuhan. Jadi itu ayat itu tuh ya bener banget buat kehidupan saya. Jadi sepertinya saya tuh terlepas dari Tuhan Yesus, lalu rantingnya jatuh, lalu udah mulai kering, udah mulai mau mati gitu. Sama Tuhan itu dengan kasihnya diambil rantingnya, dipiara, ditempelkan lagi, dicangkokkan ke tubuhnya ya. Akhirnya saya hidup lagi dan berbuah-buah, itu luar biasa. Makanya saya sekarang udah gak berani deh jauh-jauh dari Tuhan Yesus, itu nanti saya kering dan mati. Puji Tuhan saya belum mati ya. Ya itulah luar biasanya Tuhan kita. Puji Tuhan. Jadi dalam kesaksian ini saya melihat bahwa ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, mari belajar kenal Tuhan Yesus siapa Tuhan Yesus secara pribadi, lalu minta dibimbing melalui Roh Kudus-Nya sehingga hidup kita diubahkan. Kalau kita ya tahu Tuhan Yesus, pernah dengar, iya tahu, ikut ke gereja ya tahu, tapi tidak mengimani, tidak juga menjalankan ya. Artinya waktu kita berdoa ya berdoa sih terima kasih Tuhan, tapi nggak pernah bawa misalnya masalah, Tuhan aku punya masalah ini, tolong Tuhan, aku butuh jalan keluar. Nah, itu belum pernah Dewi lakukan. Kalau dulu punya masalah, ya udah jalanin aja sendiri gitu ya. Tapi ketika kenal Tuhan Yesus, doa kan? Oh iya, aduh itu mah nafas hidup namanya juga. Dewi mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena setelah itu Dewi dapat bimbingan. Yaitu ya bimbingannya Tuhan kasih teman-teman, Tuhan kasih proyek, Tuhan kasih mitra kerja yang bisa membimbing Dewi. Jadi bimbingan Tuhan itu nyata, bisa melalui teman-teman kita. Amin. Gitu ya. Nah, tapi
karena Dewi juga mau kembali kepada Tuhan. Iya. Saya berpikir Bapak Nimo ini pasti cari anaknya nih, Iya, anaknya betul. juga pengen pulang gitu. Nah jadi bukan satu kebetulan ketika Dewi digerakkan oleh Roh Kudus telepon ke saya, lalu saya mengajak Dewi ketemu sama Tuhan lagi, seperti Nimo ketemu sama bapaknya lagi gitu Iya, ya. amin. Karena Bapak kita yang di surga itu luar biasa Iya. kuasa dan kekuatannya Iya, ya. iya. Nah Bapak kita yang di surga itu Tuhan Yesus Kristus itu sumber kehidupan kita seperti Amin. pokok anggur tadi Iya, ya. amin. Jadi bagi saudara yang sudah lama pergi dari Tuhan Yesus atau lupa bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya ada di sebelah saudara, Iya. mari kembali ke Tuhan Yesus. Minta bimbingan, mungkin ada teman-teman saudara atau saudara mau kontak kepada saya, kontak kepada Ibu Dewi, silahkan. Iya. Kita sangat sukacita kalau bisa menolong saudara. Iya. Puji Tuhan, bukan kami yang menolong ya, tentu lewat Tuhan Yesus. Iya, amin. Tetapi kami akan sama-sama mendoakan dan kami akan sama-sama diskusikan bagaimana untuk jalan keluar yang bagi masalah yang saudara hadapi. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali pada acara Ngopeni yang akan datang dengan acara yang lain. Shalom. Amin. Shalom.